kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Efesus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya hidup kita saat ini menghadapi peperangan yang sangat menakutkan. Karena di ayat 12 Paulus mengatakan demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara sudah sangat nyata dalam kehidupan sekarang ini, ketika era teknologi kecanggihan dalam komunikasi telah menjadi bagian kehidupan kita keseharian. Setiap anak kecil, dan bahkan sampai lansia, setiap hari selalu berhubungan dengan handphone dan selalu diperhadapkan dengan media sosial. Nah, di dalam media-media sosial yang ada itu, ribuan bahkan jutaan informasi per menit masuk. Akibatnya di satu sisi, kita banyak tahu tentang hal ilmu teknologi, tentang pendidikan, tentang agama. Tetapi juga kita tidak dapat menyaring mana berita yang baik dan mana berita yang bohong atau hoax. Kita tidak dapat juga menutup mana hal yang merusak moral, yang merusak iman dan merusak mental. Dalam peperangan yang demikian, tentu kita tidak dapat berharap banyak kepada para penguasa kita, yaitu Menteri Informasi dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, melarang konten-konten yang merusak moral dan mental anak muda, menyaring berita-berita bohong, berita-berita yang provokatif, bahkan juga khotbah-khotbah yang menyesatkan dengan halus, bahkan juga ada yang dengan kasar. Dalam peperangan rohani yang demikian, firman Tuhan hari ini sangat relevan, supaya yang pertama sekali kita harus memiliki perisai iman. Maka kita harus tetap berdoa supaya Roh Kudus boleh menguasai hati akal pikiran kita, agar dalam kemajuan ilmu teknologi, kita tidak akan terjerat untuk bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan perisai iman, kita akan dapat untuk menangkal panah api si jahat, yaitu iblis, di dalam semua informasi yang ada di media sosial. Yang kemudian, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Karena kebenaran-kebenaran dunia selalu bergeser, maka jangan pernah menyesuaikan diri dengan kebenaran dunia. Karena penyesuaian kebenaran dunia dengan keinginan itu bukan kebenaran, tapi adalah pembenaran akan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Itu yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita sebagai umat yang percaya, pinggang kita harus diikat dengan erat, sehingga tidak bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Walau banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita harus tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil. Dan selanjutnya, kita harus memiliki kasut untuk rajin memberitakan kebenaran itu. Berita-berita benar kalah dengan berita-berita bohong. Dan di media sosial, ketika kebohongan itu kemudian diberitakan berulang-ulang, maka kebohongan itu dianggap menjadi kebenaran. Tugas kita sekarang ini adalah terus-menerus untuk memberitakan kebenaran, supaya kebenaran itu tidak ditutupi oleh kebohongan dan kesesatan yang senantiasa dibagikan oleh orang-orang yang telah diperalat oleh iblis tersebut. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memakai ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan.
Karena dengan firman Tuhan kita dapat menjawab segala tantangan. Maka menangkanlah peperangan rohanimu. Tetaplah beriman, setia di dalam Tuhan, dan ikatlah pinggangmu dengan ikat kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, pada akhirnya kita menjadi pemenang dan berhak mendapat mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, kuatkan, mampukan kami menghadapi peperangan rohani kami, melawan roh-roh di udara, sehingga kami menjadi para pemenang dan mendapat mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memenangkan peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.